channelku Maria, kali ini super duper excited ya, lagi dan lagi aku akan nge-battle ini dua buah complexion. Kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku, kemarin baru aja ya aku nge-battle 2 serum tint, dan kali ini adalah foundation. Setelah sekian lama, karena kemarin aku tuh nyobain foundation versi barunya MOP nih, yang namanya So Extra Hybrid Matte Foundation dengan SPF-nya udah ada 40 PA++. Yang menurut aku ini memang lebih bagus ya dari versi lama, karena dari segi aplikatornya ada pumpnya, keluarnya lebih gampang, udah gitu dari finishnya tuh seingat aku nggak terlalu seglow yang lama. Jadi di tipe muka kulit aku yang normal tuh oily, ini masih cukup oke kemarin ketahanannya. So aku penasaran aja nih, pengen nge-battle dengan salah satu foundation yang aku suka dari lama, yaitu dari Makeover Power Stay 24 Hours Weightless Liquid Foundation yang seperti ini. Kenapa aku suka? Karena memang ini tuh dari segi teksturnya cair, udah gitu ringan banget untuk ukuran foundation ya. So cocok dipakai buat daily, dan ketahanannya wow, awet ya di tipe muka kulit aku yang normal to oily. Itulah kenapa aku penasaran buat nge-battle keduanya, dan kali ini bakal aku kupas tuntas di videoku buat kalian yang udah nungguin juga video ini. Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, sekarang aku akan ngebahas detail packaging-nya yang dari bentukannya udah beda ya. Kalau untuk yang MOP ini, dia tuh masih MOP banget, kayak tutupnya tuh warna biru keunguan gitu. Dengan bahan di bawahnya ini nggak kaca ya, menurut aku kayak apa sih, semi plastik atau apa yang dia doff bening, sehingga kita bisa lihat untuk shade warnanya. So, menurut aku ini memang lebih ringan gitu. Dan untuk yang makeover, ini pastinya botol kaca yang lebih berat dan kokoh di sini. Udah gitu tutupnya warna hitam, khasnya Makeover Power Stay juga. Overall sih dari keduanya ini yang aku suka, karena dari aplikatornya kalau aku buka ya, dua-duanya sama-sama ada pumpnya, yang menurut aku ini akan ngebantu banget kalau misalnya kalian mau ambil produknya tuh tinggal dipencet aja gitu. Dan gak akan takut kebanyakan, karena ukurannya juga nggak terlalu gede. Dan dari segi harganya nih, untuk yang MOP ya, netonya di 38 mili. Kalau aku cek di official store, harganya aslinya tuh sebenarnya 199.000. Tapi di sini dia lagi ada diskon, jadi kayak sekitar 148.852. Dan untuk yang makeover ini itu netonya 40 mili, ternyata lebih banyak dari si MOP yang 38 ya. Di sini untuk harganya, bentar aku cek juga. Itu dari sekitar 240-an jadi 134.000. Tapi selama ini ya, sejauh aku beli makeover biasanya cuma 100-an berapa sih. Paling mahal tuh dulu sekitar 150-160 ribuan. So, memang untuk harga keduanya ini beda-beda, tergantung kalau misalnya lagi ada promo ataupun flash sale ya. Nanti pokoknya harga terupdate seperti biasa akan aku taruh link di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Yang pasti bisa dilihat kalau untuk netonya lebih banyakan yang makeover, tapi kalau dilihat dari segi harga sebenarnya nggak selisih banyak. Walaupun makeover ini sedikit lebih murah ya dibandingkan yang MOP untuk saat ini. Dan seperti biasa aku akan ngebandingin dari segi klaim produknya. Aku akan lihat di official store aja ya. Mulai dari yang Mother of Pearl So Extra Hybrid Matte Foundation-nya. Kalau dilihat dari sini sih, untuk klaimnya yang pertama pastinya dia sudah ada kandungan SPF 40 PA++. Yang ini tuh nanti bisa melindungi wajah kalian dari paparan sinar matahari. Tapi kalau aku tetap ya menggunakan sunscreen terpisah. Ditambah ini pastinya akan lebih nampol ya. Udah gitu di sini dia mengatakan lightweight and easy to blend. Pastinya adalah ringan dan gampang diratakan. Nanti kita akan langsung lihat aja ya. Terus infused with peptides and niacinamide. Jadi ada kandungan-kandungan skincare-nya, yaitu peptide dan niacinamide. Yang setahu aku kalau peptide untuk menghidrasi kulit, sedangkan niacinamide itu kayak untuk mencerahkan gitu. Lanjut, dia juga menyebutkan Tadier and More Durable Airless Pump. Ini untuk pump yang terbarunya ya, ini memang akan ngebantu banget. Daripada yang lama kan agak keras gitu ngeluarinnya, dan sekarang untuk pump yang baru ini dia tuh kayak lebih praktis gitu untuk ngeluarin produknya. Dan yang terakhir pastinya dia udah hypoallergenic, dermatology, dan non-comedogenic tested. So kayak lebih aman juga, nggak menimbulkan komedo. Udah gitu udah anti alerginya udah dites juga ya. Kemungkinan ini untuk tipe kulit kalian yang mungkin rada sensitif atau berjerawat kayak gitu bakal aman. Dan aku akan kasih lihat klaim dari skin makeovernya ya. Kalau disebutkan di sini adalah liquid foundation dengan medium buildable coverage yang terasa ringan dan nyaman. Jadi klaimnya sama dengan MOP tadi, berasanya bakal ringan. Terus untuk coveragenya medium ya, dia klaimnya. Nanti kita akan langsung lihat aja.
Foundation ini memberikan hasil matte yang tetap membuat wajah berdimensi dengan oil absorber yang menjaga kulit dari keringat dan minyak sehingga tampilan makeup akan bertahan hingga pemakaian 12 jam. Oke, berarti untuk klaimnya sendiri ini nanti finishnya matte, udah gitu tahan sampai 12 jam. So, untuk kalian yang punya tipe kulit normal tuh oily dan cenderung oily, aku rasa ini akan lebih cocok. Lanjut, di sini diformulasikan dengan SPF 30 PA++++ yang memberikan perlindungan dari sinar UVA UVB sehingga cocok digunakan untuk segala aktivitas. Ternyata dia udah ada kandungan SPF-nya juga, walaupun agak beda. Kalau MOP tadi SPF 40 PA++, dan ini SPF 30 PA+++. Tapi keduanya sama-sama ada perlindungan dari paparan sinar matahari. Oke, itu tadi untuk klaimnya, dan sekarang aku akan aplikasikan langsung aja di wajah aku. Dan di sini aku sudah pakai di beda hari ya. Walaupun memang baju yang aku pakai sama, tapi itu udah beda di weekend kemarin. Aku akan kasih tunjuk detailnya di videoku yang berikut ini. Oke, aku akan kasih tunjuk dulu ini kondisi wajah aku sebelum menggunakan makeup ya. Detailnya seperti ini, aku udah skin prep seperti biasa. Tapi di sini aku baru aja ada beberapa jerawat nih bekasnya yang masih agak kemerahan di dagu. So langsung aja sekarang aku akan pakai kedua foundationnya ini. Untuk yang makeover nanti aku pakai di sisi kanan. Dan untuk yang MOP aku akan pakai di sisi kiri wajah aku. Oke, sekarang aku akan pakai makeovernya dulu nih yang Power Stay Weightless Liquid Foundation. Akan aku shake-shake dulu karena memang ini teksturnya itu kayak lebih cair gitu loh, biar formulasinya lebih nyatu. Barulah setelahnya aku akan langsung tuang aja di tangan aku kayak sekitar 2 pump karena memang dia tuh lumayan cair gitu ya. Jadi coveragenya biasanya sih pasnya sekitar segini aku pakai, langsung aja akan aku aplikasikan. Tuh bener-bener ngalir kan tadi, kalian lihat sendiri. Sekarang aku akan pakai di sisi kanan wajah aku ya. Biasa aku totol-totol dulu sambil di swipe-swipe kayak gitu. Kalian di bagian jerawat dan bekasnya. Udah gitu pokoknya di sisi kanan wajah aku seperti itu. Dan berulang akan aku ratakan menggunakan spons. Ini aku pakai dari Muak seperti biasa ya. Dan aku suka ini karena dia bentuknya segitiga. Jadi kayak presisi ya untuk di area-area bawah mata, lipatan-lipatan hidung. Terus kalau kalian lihat di situ bener-bener cepat banget diratainnya karena mungkin teksturnya juga lumayan cair ya. Tuh kalian bisa langsung lihat. Untuk sisi kanan wajah aku udah cukup. Dan memang secepat itu meratanya mengingat teksturnya tadi memang cukup cair ya. Padahal ini foundation. Dan kalau dilihat sih memang finishnya juga dia cenderung ke matte ya. Nih aku akan kasih tunjuk before afternya. Ini bagian sisi kanan wajah aku warna kulitnya lebih merata. Pastinya dibandingkan yang sisi kirinya. Tuh area bawah mata aku yang paling kelihatan banget sih. Terus aku akan langsung zoom aja seperti yang kalian lihat di situ sudah cukup menyamarkan tapi kayak samar-samar noda gelapnya masih nampak. Dan before after kalian bisa langsung lihat di situ ya. Karena memang nodanya masih ada, jadi aku akan tambahkan lagi layer secara memang teksturnya ringan jadi kalian nggak perlu khawatir berat atau seperti apa. Di sini di bagian imperfection yang akan aku kasih sampai di bagian dagu aku nih yang ada bekas-bekas jerawatnya. Setelahnya kembali akan aku ratakan menggunakan spons seperti ini ya. Memang secepat itu, itulah kenapa ini jadi salah satu foundation yang aku suka. Karena teksturnya itu kayak ringan gitu dan oil controlnya bagus di tipe muka kulit aku yang normal to oily. Nanti aku akan kasih tunjuk aja ya karena ini video battle pastinya. Kira-kira kalau dibandingkan MOP kayak gimana. Dan setelah 2 layer sepertinya udah kelihatan lebih full ya. BTW ini yang aku pakai sheetnya W32 Warm Beige. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan dan kalau aku lihat sih ini coveragenya kayak lebih nutup ya dibandingkan yang tadi karena noda-nodanya sudah lebih tercover. Dan finish matte-nya sepertinya juga bukan matte yang kering nih. Before after kalian bisa langsung lihat. Sebenarnya sih W32 ini cocok di tipe skin tone aku karena match tuh sama leher aku. Setelah aku zoom kayak gini, tuh kayak noda di pipi lebih tercover, udah gitu bekas jerawat juga sudah tertutupi. Dibandingkan dengan before-nya di sisi kiri, kalian bisa langsung lihat di bagian pori-pori. Si Makeover Weightless Liquid Foundation ini juga cukup menyamarkan, jadi kayak kelihatan lebih smooth aja di pori-pori sekitaran hidung aku. Untuk bagian yang belum diaplikasikan kayak masih lebih nampak ya. Karena memang ini finishnya matte, menurut aku memang akan cenderung lebih ngeblurin di pori-porinya.
Dan sekarang untuk MOP-nya yang So Extra Peptide Matte Foundation ini langsung akan aku aplikasikan juga di sisi kiri wajah aku ya. Shade yang aku pakai W11 Cell. Nih langsung akan aku pakai aja. Aku nggak tahu ini sepertinya nggak perlu di shake atau perlu ya, tapi di situ aku shake aja biar lebih nyatu. Walaupun secara teksturnya dia beda, dia tuh kayak lebih kental dan kayak semi gel sih kalau pas aku pegang dan ratakan di tangan aku tuh kayak rada-rada gel gitu untuk finishnya. Dan di sini sama dengan sebelumnya aku akan aplikasikan di wajah aku total kayak gitu. Khususnya di imperfection ya aku akan timpa. Barulah lanjut aku akan ratakan menggunakan sponge puff-nya itu yang dari Mohawk tadi. Dan ini tuh walaupun teksturnya tuh lebih kental, menurut aku untuk ngeratainya juga lumayan gampang ya. Tuh kalian bisa langsung lihat ya, dia nggak kayak apa ya, warnanya tuh nggak patchy. Bisa langsung nyatu aja dengan bagus. Walaupun kalau dibandingkan makeover akan lebih cepat merata makeover ya, karena secara tadi teksturnya memang lebih cair. Dan untuk finishnya sendiri secara kelihatannya ini juga menurut aku bukan yang matte banget, kayak kelihatan lebih glow gitu. Tapi nanti aku akan bandingkan langsung aja. Memang untuk dari segi finishnya MOP ini aku suka karena dia tuh nggak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu matte banget. Tuh, jadi kesannya tuh natural gitu di wajah aku. Dan sekarang kalau aku zoom seperti ini penampakannya dia kayak lebih glow ya dibandingkan yang makeover. Dan sekarang di bagian noda-noda juga akan aku layer karena tadi masih ada sisa juga di tangan aku biar sama dengan yang tadi ya untuk coveragenya. Kalau yang makeover tadi medium to full, ini sih sepengalaman aku juga di awal kayak gini kelihatannya medium ya. Tapi memang kalau misalnya sudah di layer nanti akan cenderung bisa ke full coverage. Khususnya kalau misalnya kalian yang nggak punya imperfection kayak aku, kayak wajahnya udah mulus dari sananya gitu, nggak ada noda-noda, pasti akan lebih cepat kelihatan full ya di wajah kalian. Dan di sini setelah aku timpa lagi, ini bener-bener untuk di bagian yang aku sering berminyak kayak lipatan hidung, terus area dahi itu aku tap-tap biar bener-bener bisa nempel untuk si foundationnya. Dan kalau dilihat dari warnanya ini sebenarnya hampir mirip dengan makeover, sama-sama cocok di tipe warna kulit aku. Tapi memang perbedaannya di finishnya kelihatan lebih apa ya, lebih glow gitu, walaupun masih ya semi matte tetap ya, bukan yang glowing banget. Tuh kalau dibandingkan dengan makeover kalian bisa langsung lihat aja. Tapi memang ini background aku rada beda, yang sisi kanan tuh lebih terang karena ada cahaya matahari dari situ, dan sisi kirinya itu agak lebih gelap. Dan waktu aku zoom kayak gini di bagian pori-pori aku terlihat untuk bagian makeover lebih menyamarkan pori, kayak lebih kelihatan smooth dibandingkan yang MOP. Walaupun untuk MOP-nya juga lebih oke sih dibandingkan sebelum pakai ya. Jadi sama-sama menyamarkan, cuman untuk yang bagian makeover kelihatan lebih ngeblur gitu. Karena memang finishnya matte. Dan seperti ini untuk hasil akhirnya di wajah aku udah selesai ya. Bener-bener ini finishnya sama-sama ringan di wajah dan hasilnya juga natural. Match ya di tipe warna kulit aku. Dan sekarang aku bakal kasih tunjuk untuk before afternya aja ya. Bagian afternya menurut aku dia kayak lebih bisa meratakan warna kulit aku. Udah gitu juga coveragenya mendekati full coverage ya. Karena setelah di layer tuh kayak nutup gitu di noda-noda aku, khususnya kayak bekas jerawat dan area bawah mata. Mungkin bedanya tipis di finish akhirnya, karena untuk yang MOP tuh sedikit lebih glow. Karena memang agak glowy, jadi aku harus tunggu bener-bener ngeset di sini seperti biasa aku kipas-kipas gitu ya. Biar bener-bener set. Setelah udah ngeset kayak gini, aku akan coba tap-tap menggunakan tisu. Ini ada 2 tisu di sisi yang berbeda ya. Waktu aku tap gitu kerasa sih untuk yang bagian MOP-nya tuh kayak lebih lembab gitu, yang bagian makeover kayak lebih matte, jadi kayak nggak nempel. Dan ternyata waktu aku lihat ya di tisunya, kelihatan di situ untuk yang bagian MOP lebih banyak transfer dibandingkan yang makeover. Walaupun ini hal yang wajar karena makeovernya lebih matte. Lanjut aku akan set menggunakan bedak. Ini aku akan menggunakan dari Ultima 2 yang delicate-nya. Ini shade-nya neutral aku pakai. Sebenarnya untuk Ultima ini oil controlnya biasa aja, tapi ada efek yang ngeblurin gitu loh, kayak smooth banget nanti hasilnya di wajah. Dan di sini sengaja aku hanya akan aplikasikan menggunakan brush seperti ini di area T-zone aku, seperti di sekitaran hidung aku, dahi, dan juga dagu aku. So kayak pakainya tipis-tipis aja, yang pasti di T-zone karena area itu yang sering gampang berminyak.
Oke, seperti ini hasilnya, dan sampai di tahap ini sudah jam 8.14 ya. Awal aku pakai ini masih lumayan pagi, pastinya aku akan pakai seharian ini, so ikutin aku terus. Seperti biasa ini aku pergi jalan-jalan karena ini waktu weekend ya, dan ini tuh nggak terlalu panas di jalan sebenarnya, walaupun aku tetap keringetan gitu. Dan sekarang aku langsung mau update ini pas udah di mall, aku akan kasih tunjuk hasilnya ya, karena ini udah lumayan lama aku pakainya. Ini sudah jam 11.30 atau setengah 12 siang, jadi aku pakainya total 3,5 jam ya. Bakal aku kasih tunjuk detailnya. Ini di sisi yang makeovernya dulu, menurut aku sih ini dia di sekitaran hidung aku agak ada crack gitu di lipatannya. Tapi kalau kalian lihat nih coveragenya masih bagus, bahkan kayak jerawat tadi dan bekasnya di dagu masih aman banget. Sekarang masuk ke bagian MOP-nya, menurut aku dia juga udah agak crack tuh di lipatan hidung. Walaupun kalau aku lihat sepertinya hampir mirip dengan yang makeovernya tadi ya di bagian itu, tapi belum ada yang parah gitu loh. Paling ini di sekitaran ada hidung atas aku agak luntur karena memang dia nempel-nempel di masker. Dan pastinya aku akan update-update lagi nanti. Jadi ini aku sebenarnya udah pulang, tadi makan, udah gitu ini udah selesai belanja dan aku akan on the way. Nanti kalau udah sampai rumah aku bakal update-update lagi. Oke, ini sampai di rumah sudah jam 1.44, jadi hampir jam 2. Total pakainya sih berarti sekitar 5 jaman ya. Dan sekarang aku langsung akan buka maskernya aja ya, buat kasih tunjuk detailnya kayak gini, sama-sama nempel ya. Itu sih yang paling banyak lip produknya, tapi untuk makeupnya ya ada yang nempel. Langsung akan aku zoom aja detailnya di wajah aku. Ya, sekarang aku akan mulai dulu dari yang bagian si makeovernya dulu. Tuh ada bekas kacamata lumayan tebel. Dan ini bagian hidung yang tadi crack, tapi di area sekitaran pipi, terus bekas jerawat di dagu, ini masih aman banget. Terus kalau aku lihat di dahi aku juga ada luntur tipis tuh yang kena keringet, tapi bukan yang banyak. Ini di bagian yang MOP di lipatan hidungnya juga udah crack menurut aku, dan ini kondisi selain di T-zone. Kayak misalnya di dahi aku nih agak luntur ya, mirip yang satunya tadi, karena memang nempel di helm juga sih menurut aku. Terus untuk di ujung atas hidung aku ini juga sudah luntur karena tadi nempel di masker. Kondisi dua-duanya kayak gini waktu aku coba swipe seperti ini. Sebenarnya walaupun agak bergeser, tapi yang bagian makeover itu bukan yang kayak berminyak banget gitu, cuma di area lipatan dikit itu. Dan kalau aku lihat detail ini di bagian dagu aku ya, coveragenya masih sama-sama oke, dan waktu aku swipe kayak gini, ini kalian bisa langsung lihat aja detailnya ya. Menurut aku untuk bagian gak terlalu ngegeser ya waktu di swipe di bagian dagu, dan coverage dari bekas jerawatnya juga masih bagus. Dan ini di hidung aku seperti ini detailnya, kalian bisa langsung lihat yang paling parah sih di atas hidung ya. Dan sekarang aku akan tap-tap menggunakan tisu untuk mengurangi aksen-aksen minyaknya. Nanti biasanya akan lebih kelihatan aja sih kondisi wajah aku setelah di tap-tap kayak gini. Overall sih ini sebenarnya dari coveragenya masih sama-sama bagus, dan pas aku lihat ini keduanya nempel ya di tisunya setelah udah berminyak kayak gini. Walaupun sih tipis hitungannya, bukan yang banyak banget. Sekarang langsung akan aku kasih lihat zoomnya aja. Ini mulai dari yang makeover ya. Di sini sih secara kelihatannya dia paling minusnya di crack di hidung sama ada bekas kacamata. Tapi untuk di bagian pipi terus dagu aku ini tuh nggak gampang ngegeser, walaupun tadi udah ada minyaknya. Terus ini di area yang MOP, menurut aku dia ini waktu aku swipe gitu langsung kayak ngegeser, jadi ini berminyaknya sudah lumayan ya. Udah gitu kalau dibandingkan dengan si makeover, sebenarnya coverage di sekitaran dagu pun masih sama-sama bagus. Detail di sekitaran hidung kayak gitu. Untuk keduanya sih menurut aku ini sama-sama luntur ya, kalau dilihat dari sekitaran T-zone-nya udah ada yang ngegeser. Tapi memang di sini secara penampakannya kayak masih oke gitu. Jadi aku akan putuskan untuk pakai lagi seharian ini ya. Dan lanjut sekarang aku mau setrika sambil nonton drakor seperti biasa, karena memang ya lebih asik aja gitu. Setrikanya jadi nggak kerasa. Dan sekarang aku akan update ini malamnya ya. Aku akan kasih tunjuk dulu, sudah jam 6.30. Jadi pakainya sekitar 10 jam lebih sih menurut aku ya. Kondisinya kayak gini di wajah aku, bakal langsung akan aku zoom aja mulai dari yang makeover terlebih dahulu. Jelas dia kembali berminyak di sekitaran T-zone setelah seharian tadi. Dan kalau aku lihat ini coveragenya masih oke, bahkan di bagian jerawat aku yang tadi ada kemerahan tuh baru pudar tipis gitu, kayak belum yang selongsor itu, padahal aku udah pakai sampai malam ini ya.
Dan di sini bagian yang MOP juga kayak gitu waktu aku lihat di sini. Dan waktu aku pegang kayak gini, menurut aku untuk yang bagian makeovernya itu kayak lebih matte atau lebih powdery gitu dibandingkan yang si MOP-nya ya. MOP-nya kayak ada sedikit kayak kulit gitu waktu dipegang. Mungkin karena memang jenisnya beda, makeover dari awal tuh lebih matte menurut aku. Dan sekarang waktu aku coba swipe di dagu aku tuh, barulah untuk yang si makeovernya ngegeser ya. Jadi setelah udah lama gini baru bisa keangkat. Dan kondisinya tadi di hidung aku udah luntur dan di lipatannya udah seperti itu. Oke, itu tadi kalian udah lihat ya, mulai dari cara pengaplikasian dan juga tes ketahanan dipakai sampai malam. Kesimpulan akhirnya sih menurut aku untuk keduanya ini sebenarnya oil controlnya cukup bagus di tipe muka kulit aku yang normal to oily. Tapi memang untuk yang makeover Power Stay 24 Hours Weightless Liquid Foundation ini masih lebih awet ya, karena memang setelah tadi dipegang tuh masih kelihatan matte gitu, jadi akan lebih cocok untuk normal to oily. Cuman kalau tipe kulit kalian itu lebih cenderung ke normal atau normal to dry, aku rasa sih untuk yang Mother of Pearl So Extra Hybrid Matte Foundation ini juga bakal cocok dipakai di tipe kulit kalian, karena memang dia ini keunggulannya tuh nggak terlalu matte gitu. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja dan tipe jenis kulit kalian. Kalau buat aku sendiri, yes, pastinya makeover ini masih yang oke, tapi mungkin setelah lihat review sampai tes ketahanannya, menurut kalian sendiri gimana nih? Kalian tim yang Mother of Pearl atau makeover nih? Coba komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like dan jangan lupa komen-komen juga pengalaman kalian ya pakai salah satu atau keduanya. Terima kasih buat yang udah selalu nonton videoku sampai akhir dan sampai ketemu lagi. Bye!